Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membongkar klaim-klaim dusta dari sekumpul dan juga dari para mukibinnya sekumpul kaum muslimin. Dan kenapa kami katakan dari sekumpul dan juga dari para mukibin sekumpul? Karena memang ada klaim-klaim yang terkait sekumpul itu keluar dari mulut sekumpul sendiri, dan ada yang keluar dari para mukibin sekumpul. Ya, keluar dari mulutnya mukibin sekumpul. Kalau klaim-klaim yang keluar dari mulut sekumpul itu sudah bisa dipastikan ya memang klaimnya sekumpul seperti itu ya. Seperti klaim bahwa sekumpul ini didatangi oleh Nabi Muhammad SAW ya, ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, kemudian makamnya berguncang, kemudian Nabi keluar, kemudian dicium oleh sekumpul, kemudian di riwayat lain dikatakan Nabi yang mencium lututnya sekumpul. Nah, itu klaim keluar dari sekumpul sendiri. Tapi ada juga klaim yang keluar dari mulut mukibinnya sekumpul ya. Sebagai contoh, dikatakan bahwa dulu sekumpul ketika cuci darah di rumah sakit, itu darahnya ada yang minta ya. Dokter itu ada yang minta darahnya, kemudian dikasih oleh sekumpul ya. Kemudian darahnya disimpan katanya sampai sekarang, darah itu nggak beku katanya. Padahal kalaupun benar, terus faedahnya apa? Manfaatnya apa? Adanya darah dari sekumpul itu manfaatnya apa? Apakah menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah amalan soleh bagi orang-orang yang menjadi mukibin sekumpul terutama? Hah? Kan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan kemudian ini ada lagi klaim dari sekumpul yang keluar dari mulutnya mukibin sekumpul ya. Dikatakan sekumpul ini katanya punya surga sendiri ya. Sekumpul ini punya surga sendiri, dan sekumpul berhak untuk memasukkan siapa saja untuk masuk ke dalam surganya sekumpul ini. Jadi sekumpul punya surga sendiri kaum muslimin ya. Kalah para sahabat. Para sahabat yang dijamin surga, semuanya kalah. Para sahabat yang dijamin surga, nggak ada yang mengaku punya surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga tersebut ya, sesuai siapa yang mereka kehendaki. Kalau mereka kehendaki si fulan masuk surga, dimasukkan ke dalam surga tersebut, mereka masukkan ke dalam surga. Kan luar biasa ya. Kalah para sahabat ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja kalah. Ya, Nabi Muhammad SAW dengan anaknya Fatimah, wahai Fatimah, Nabi mengatakan, wahai Fatimah ya, mintalah apa yang engkau mau dari hartaku ya. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Itu Nabi Muhammad SAW terhadap anaknya ya. Artinya Nabi Muhammad SAW, seandainya anaknya ini berdosa, dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, dia nggak berhak untuk memasukkan anaknya ke surga ya. Lah ini sekumpul, siapa sekumpul punya surga sendiri ya, dan bisa memasukkan siapa saja yang dia mau ke dalam surganya ya. Ini klaim gedabrus kaum muslimin ya. Kita simak videonya. Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga.
supaya ini artinya ini dalil-dalil, bukan artinya apa yo bahasanya tuh mengada-ngada kata dari mulut beliau langsung ke telingaku sendiri. Coba kaum muslimin ya. Kalau orang-orang yang katanya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, katanya sufi, ya, percaya dengan yang seperti ini kaum muslimin. Percaya dengan klaim-klaim dusta dari Bani Sekumpul yang seperti ini. Mereka percaya ya. Padahal yang seperti ini kaum muslimin, ini jelas-jelas kedustaan ya. Coba, siapa sih sekumpul kok bisa-bisanya mengklaim memiliki surga sendiri? Memiliki surga sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja nggak pernah mengklaim bahwa Nabi punya surga sendiri. Dan Nabi berkuasa untuk memasukkan siapa saja ke dalam surga tersebut. Coba, itu Nabi loh kaum muslimin. Nggak pernah Nabi mengklaim punya surga sendiri. Ya, apalagi ngeklaim bisa memasukkan siapa saja ke dalam surganya Nabi. Ya, coba kalau Nabi Muhammad SAW punya surga sendiri, kemudian bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga, maka Nabi Muhammad SAW nggak akan pernah mengatakan bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Nabi Muhammad SAW yang akan memotong tangannya. Itu anaknya Nabi. Dan seandainya Nabi Muhammad SAW punya surga sendiri dan berkuasa untuk memasukkan siapa saja ke dalam surga tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mengatakan, wahai Fatimah, mintalah apapun yang engkau mau dari hartaku, karena sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ya. Dan seandainya Nabi Muhammad SAW punya surga sendiri dan berhak untuk memasukkan siapa saja ke dalam surga, maka ya, semua keluarga Nabi Muhammad SAW masuk surga, dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW ke dalam surga. Ya. Ini sekumpul siapa kok bisa mengklaim punya surga sendiri, berkuasa untuk memasukkan siapa saja ke dalam surganya, sementara para sahabat yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW nggak berani mereka mengklaim bahwa mereka masuk surga. Ya, apalagi mengklaim mereka punya surga sendiri dan berhak untuk memasukkan siapa saja ke dalam surga tersebut. Coba, hah? Para sahabat yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tetap takut. Mereka takut. Mereka nggak tahu ke depan nanti mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Ya, padahal sudah dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sekumpul. Kok bisa-bisanya? Siapa yang menjamin surga sekumpul? Hah? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ketika diambang ajalnya, beliau menangis. Ya. Maka kemudian banyak orang yang bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Kita tahu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, periwayat hadis terbanyak di kalangan sahabat. Ya. Dan beliau termasuk para sahabat yang dijamin surga. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, aku tidak menangisi dunia kalian ini. Akan tetapi, ya, aku menangisi jauhnya perjalananku dan sedikitnya perbekalanku. Dan sesungguhnya aku sedang mendaki sebuah jalan yang terjal, yang menanjak, yang ujungnya adalah surga dan neraka. Sedangkan aku tidak tahu di ujung mana aku akan berhenti, apakah di surga, apakah di neraka. Itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Enggak kemudian mentang-mentang, oh saya punya surga sendiri. Jangankan ngeklaim punya surga sendiri, ngeklaim masuk surga saja mereka nggak berani. Ini sekumpul ngeklaim punya surga sendiri dan bisa memasukkan
siapa saja ke dalam surganya. Na'udzubillah min dalik ya. Yang seperti ini jelas-jelas klaim dusta kaum muslimin ya. Mudah-mudahan para mukibin sekumpul segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.